Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen dan kakak asisten serta teman-teman kelas B semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas mata kuliah pertanian organik kami yang berjudul Perbandingan Usaha Tani Jenis Tanaman Sayur Kangkung dengan Tanaman Sayur Buah Tomat. Next. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2 yaitu saya sendiri Adam Haira, Devita Anggraini, Hans Manalu, Meita Maulani, dan juga Nova Wibowo. Latar belakangnya, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang dikenal sebagai negara agraris, yang di mana negara tersebut mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber kebutuhan dan mata pencaharian bagi masyarakat Indonesia. Nah, salah satu produk pertanian yang terkenal di kalangan masyarakat Indonesia yaitu tanaman kangkung darat dan juga tanaman tomat. Tanaman kangkung darat dan tanaman tomat ini memiliki potensi yang besar di Indonesia. Nah, pertanian organik sendiri merupakan sebuah sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintesis seperti pestisida, herbisida, zat pengatur tumbuh, dan juga adiktif pakan. Tanaman kangkung darat atau yang memiliki nama ilmiah Ipomoea reptanspoir ini merupakan tanaman yang banyak dijumpai di kawasan Asia. Dan tanaman kangkung darat ini juga sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sebagai lauk pauk. Next. Untuk klasifikasi dari tanaman kangkung darat, yaitu termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Solanales, dan famili Convolvulaceae dengan genus Ipomoea dan dengan spesies Ipomoea reptanspoir. Nah, tanaman kangkung darat ini memiliki ciri itu daun-daun yang panjang dengan ujung yang runcing, lalu berwarna hijau keputihan, dan bunganya berwarna putih bersih. Tanaman kangkung sering digunakan masyarakat dalam berbagai menu masakan, sehingga memberikan prospek bisnis yang cukup cerah bagi para petani, karena permintaan pasarnya yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah manfaat tanaman kangkung darat. Yang pertama, dapat menjaga kesehatan mata, meningkatkan imunitas tubuh, mengatur keseimbangan cairan, melawan radikal bebas, menurunkan tekanan darah, dan bergizi tinggi. Adapun syarat tumbuh dari tanaman kangkung, yang pertama, tanaman kangkung dapat tumbuh di tipe tanah yang lempung hingga gembur, mengandung bahan organik, lokasinya terbuka, terkena sinar matahari langsung, dapat ditanami di tanah rawa, beriklim panas dan dingin, dan jumlah curah hujan yang dibutuhkan tanaman kangkung berkisar 500 sampai 5.000 mm per tahun. Selanjutnya ada budidaya tanaman kangkung darat. Yang pertama adalah penyiapan benih untuk budidaya kangkung. Benih kangkung darat yang baik adalah benih yang daya tumbuhnya lebih dari 95% dan tumbuhnya tegak setidaknya hingga umur 8 minggu. Yang kedua adalah pengolahan lahan dan pemupukan dasar. Untuk budidaya kangkung organik, siapkan pupuk dasar dari jenis pupuk organik, bisa menggunakan pupuk kandang yang telah matang atau pupuk kompos. Yang ketiga adalah penanaman. Penanaman pada budidaya kangkung darat dapat ditebar langsung atau dengan menggunakan metode ditugal. Yang keempat adalah pemeliharaan dan pemupukan lanjutan. Pemeliharaan selanjutnya yang harus diperhatikan adalah penyiraman. Kangkung darat memerlukan banyak air untuk tumbuh. Yang kelima adalah penyiangan. Walaupun kangkung merupakan tanaman siklus cepat, ada kalanya tanaman muda kalah bersaing dengan rumput, terutama saat penebaran benih awal. Pertumbuhan dari benih menjadi tanaman relatif agak lama, sehingga potensi tersalipnya gulma cukup tinggi. Yang keenam adalah panen dan pemasaran. Budidaya kangkung darat dari awal sebar hingga panen memakan waktu 30-45 hari. Pemanenan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara dipotong dan dicabut. Analisa usaha budidaya kangkung darat. Biaya produksi kangkung darat selama 3 bulan, di mana dalam per bulannya dilakukan 2 kali pemanenan. Bahan yang diperlukan, yang pertama bibit kangkung 1 kg Rp50.000, pupuk kompos 15 kg dengan harga Rp22.500, pupuk kandang 15 kg harga Rp22.500, biaya keperluan pemanenan Rp120.000, biaya tambahan lain Rp100.000. Yang total jumlah biaya produksi Rp315.000.
Pendapatan yang diperoleh dari 300 ikat dengan harga Rp2.500 per ikat, Rp750.000. Keuntungan total yang diperoleh adalah hasil pengurangan dari pendapatan Rp750.000 dikurang jumlah biaya produksi Rp315.000 dengan harga Rp435.000. Tanaman tomat atau Solanum lycopersicum. Tanaman tomat organik memiliki warna merah, merupakan salah satu tanda bahwa tanaman tomat merupakan buah yang memiliki kandungan vitamin A yang tinggi. Hal ini membuat tanaman tomat sehat untuk kesehatan mata. Tomat organik mengandung kromium yang berfungsi menyeimbangkan gula darah dalam tubuh. Klasifikasi tanaman tomat atau Solanum lycopersicum. Divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, Ordo Solanales, family Solanaceae, genus Lycopersicum, spesies Lycopersicum esculentum. Tanaman tomat merupakan tanaman semusim yang berbentuk rebak dengan tinggi 70-200 cm, tergantung varietasnya. Tanaman tomat pada waktu masih rendah dapat berdiri tegak, tetapi setelah tumbuh tinggi dan keluar cabang-cabang yang menyebar, tanaman tomat tidak dapat menahan beratnya, sehingga roboh dan tumbuh menjalar. Beberapa manfaat mengonsumsi tanaman tomat. Yang pertama, memperlancar pencernaan, kemudian mencegah diabetes, rendah kalori, bergizi tinggi, dan yang terakhir menjaga sistem penglihatan. Selanjutnya ada syarat tumbuh tanaman tomat. Yang pertama, tanaman tomat dapat tumbuh di ketinggian tinggi ataupun rendah, yang bersuhu antara 20-20 derajat Celcius dengan kelembapan udara 25% dan sinar matahari minimal 8 jam per hari. Tomat tumbuh di tanah yang subur dan terhindar dari hama penyakit dengan pH berkisar antara 5-7 dengan curah hujan antara 750-1250 mm per tahun. Selanjutnya ada teknik budidaya tanaman tomat yang dimana pertama kita harus melakukan persemaian. Kita melakukan pemilihan biji tomat yang sehat atau tidak cacat yang akan dijadikan benih. Kemudian direndam dalam air lalu pilih biji yang tenggelam. Penyemaian dilakukan di polybag dengan waktu penyemaian selama 35-40 hari. Selanjutnya ada persiapan. Tanah dengan pH di bawah 6 ditambahkan dolomit atau kapur untuk menaikkan pH-nya. Tanah dicampur dengan pupuk organik dan digunakan mulsa untuk menutupi bedeng dan buat lubang tanam dengan melubangi mulsa dengan jarak teratur. Selanjutnya ada penanaman. Setelah mulsa dilubangi, gali tanah dengan kedalaman sekitar 6 cm, kemudian masukkan tomat dan tutup kembali menggunakan tanah. Dan upayakan jangan sampai daun bersentuhan dengan mulsa. Selanjutnya ada perawatan. Tanaman tomat tidak terlalu membutuhkan air, namun jangan sampai kekurangan. Perawatan lainnya juga dapat dilakukan seperti penyulaman, penyiangan, pemangkasan, dan pemupukan tambahan. Yang terakhir yaitu pemanenan. Pemanenan dapat dilakukan pada usia tanaman 60-100 hari setelah ditanam, tergantung dari varietasnya. Lalu ada analisa usaha budidaya tomat, yang dimana membutuhkan biaya produksi tomat yang ditanam selama 3 bulan yang dilakukan 1 kali panen. Kita membutuhkan benih tomat sekitar 300 biji dengan harga per benihnya Rp300 dengan total Rp90.000. Lalu ada pupuk kompos 15 kg dengan harga per kilogramnya Rp1.500 dengan total Rp22.500. Lalu ada pupuk kandang 15 kg dengan harga per kilogramnya Rp1.500 dengan total Rp22.500. Lalu ada dolomit atau kapur sebesar 5 kg dengan harga per kilogramnya Rp3.000 dan total Rp15.000. Lalu untuk biaya keperluan pemanenan yaitu 1 kali panen dengan biaya Rp150.000. Untuk biaya lain-lain sekitar Rp100.000. Jumlah biaya produksi yaitu sebesar Rp400.000. Untuk pendapatan, satu pohon mendapatkan 1 kg tomat. Dengan total 200 pohon, yaitu 200 kg tomat yang dijual dengan harga per kilogramnya sekitar Rp5.000, dengan total pendapatan sebesar Rp1.000.000. Untuk keuntungannya diambil dari total pendapatan dikurangi dengan jumlah biaya produksi, yaitu Rp1.000.000 dikurangi Rp400.000
dengan mendapat keuntungan Rp600.000. Berikutnya ada perbandingan tanaman kangkung dan tanaman tomat. Yang pertama, dari segi biaya produksi, tanaman kangkung lebih murah dibandingkan dengan tanaman tomat. Yang kedua, ada manfaat, tanaman kangkung dan tomat memiliki kandungan gizi yang sama dan mempunyai serta mengandung antioksidan yang baik bagi tubuh. Yang ketiga, resiko. Resiko kegagalan besar apabila penanaman tidak dilakukan sesuai dengan persyaratan tumbuh tanaman kangkung dan tanaman tomat. Yang keempat, keuntungan. Tanaman tomat menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada tanaman kangkung per 3 bulannya. Berikutnya ada tips pemasaran produk sayur organik. Yang pertama, penjualan langsung di kebun. Apabila kebun mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar, sebaiknya buka penjualan langsung di kebun. Sasaran pembelinya adalah konsumen akhir, biasanya konsumen sayur organik bersedia untuk datang langsung ke kebun untuk memastikan produk yang dibelinya. Yang kedua, dengan cara memetik sendiri. Dengan berkembangnya agrowisata, banyak kebun yang menawarkan beli dan petik sendiri langsung di kebun. Yang ketiga, penjualan secara langsung. Penjualan secara langsung ini bisa dilakukan dengan memelihara hubungan dengan komunitas-komunitas konsumen organik yang ada. Yang keempat, tempat khusus di pasar retail. Apabila punya hobi yang baik, sayur organik bisa langsung masuk ke pasar retail modern. Di retail-retail tersebut, kita bisa meminta dibuatkan display khusus organik dan menggunakan harga yang premium. Yang kelima, gerai khusus toko organik. Cara ini bisa dilakukan dengan kemitraan atau pengembangan usaha sendiri. Mulai dari on-farm sampai on-farm apabila memiliki modal yang cukup. Cara ini dipakai oleh beberapa gerai organik di Jakarta yang bekerja sama dengan para petani organik yang ada di Bogor. Yang terakhir, penjualan ke grup atau koperasi. Saat ini masih jarang petani yang membuat grup atau kelompok khusus organik. Namun seiring dengan semakin populernya pangan organik, asosiasi-asosiasi petani organik sudah mulai banyak terbentuk. Salah satu contohnya ada Asosiasi Organik se-Indonesia. Berdasarkan analisis usaha tani yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa tanaman kangkung memiliki modal yang lebih sedikit dibandingkan dengan tanaman tomat. Namun keuntungannya yang didapatkan hasil panen tanaman tomat memiliki keuntungan yang lebih sedikit dibandingkan dengan tanaman kangkung. Baik, cukup sekian pemaparan dari kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatian Bapak, Ibu, Kakak-kakak, serta teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.